Halo semua, perkenalkan nama saya Nima Dedina Olivia Sekaligung dengan NIM 24095111188 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai leptospirosis pada anjing, ancaman zoonosis di lingkungan sekitar kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, leptospirosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, yaitu bakteri berbentuk spiral atau spirocheta yang ramping, fleksibel, dan memiliki ujung melengkung seperti kain. Bentuk khas ini memudahkan bakteri bergerak aktif di dalam cairan tubuh maupun air yang terkontaminasi. Penyakit ini tergolong zoonosis karena dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak dengan urin hewan yang terinfeksi atau melalui air lumpur dan tanah yang tercemar. Di Indonesia, kasus leptospirosis ini banyak muncul saat musim hujan atau setelah banjir, karena kondisi lingkungan lembab memungkinkan bakteri itu bertahan hidup hingga beberapa minggu ke depannya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab leptospirosis pada anjing. Leptospirosis pada anjing itu dapat terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan antara kondisi lingkungan, hewan pembawa, serta perilaku manusia dalam memelihara hewan. Nah, faktor pertama adalah lingkungan. Kondisi lingkungan yang lembab, becek, dan sering tergenang air sangat mendukung kelangsungan hidup bakteri Leptospira interrogans ini. Nah, bakteri ini itu mampu bertahan selama berminggu-minggu di air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi. Di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk, itu resiko penularan menjadi lebih besar karena air kotor mudah menjadi media penyebaran penyakit. Faktor kedua adalah hewan pembawa atau reservoir alami. Hewan pengeras seperti tikus itu berperan besar dalam menyebarkan Leptospira. Tikus dapat membawa bakteri ini di ginjal tanpa menunjukkan gejala penyakit, kemudian mengeluarkannya melalui urin. Saat urin tikus mencemari air, tanah, atau makanan, anjing yang terkontak dengan sumber tersebut tertular dengan mudah. Selain itu, beberapa hewan liar lain seperti kucing, sapi, dan babi itu juga bisa menjadi pembawa penyakit ini. Faktor ketiga adalah anjing itu sendiri sebagai inang rentan. Nah, anjing yang tidak divaksinasi secara rutin itu memiliki sistem kekebalan yang rendah terhadap infeksi Leptospira. Luka kecil pada kulit, lecet di kaki, atau selaput lendir seperti mata dan hidung itu menjadi pintu masuk bagi bakteri. Selain itu, anjing yang sering bermain di luar rumah, menjilat genangan air, atau dibiarkan berkeliaran bebas itu memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk terinfeksi. Faktor keempat itu berasal dari manusia dan pola pemeliharaan hewan. Masih banyak pemilik hewan yang berkurang memperhatikan kebersihan kandang, wadah air minum, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kandang yang lembab, air minum yang tidak diganti, serta banyaknya populasi tikus di sekitar rumah itu bisa menjadi kondisi ideal bagi bakteri Leptospira untuk berkembang. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi leptospirosis itu juga memperparah resiko penularan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh kasus dan gejala klinisnya. Pada awal bulan Januari 2024, sebuah klinik hewan di Denpasar, Bali menerima seekor anjing jantan jenis Labrador Retriever berumur 4 tahun. Dengan keluhan demam tinggi, tidak mau makan, muntah, dan tampak lemas sejak 3 hari terakhir. Menurut pemiliknya, anjing tersebut itu sering bermain di halaman belakang rumahnya yang sering tergenang air setelah hujan. Dan di sekitar rumahnya itu sering terlihat banyak tikus. Pemilik juga belum memberikan vaksinasi leptospirosis kepada anjing tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter hewan, suhu tubuh anjing mencapai 40,5 derajat Celcius. Selaput lendir mata dan gusi itu tampak kuning atau ikterus serta terdapat tanda-tanda dehidrasi. Anjing juga itu menunjukkan nyeri saat diraba di bagian pinggang yang menandakan adanya gangguan pada ginjal. Selain itu, urin yang keluar berwarna gelap kecoklatan dan nafsu makan sangat menurun.
Kondisi tersebut membuat dokter hewan mencurigai adanya penyakit yang menyerang sistem ginjal hati dengan dugaan awal mengarah ke leptospirosis akut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnosis leptospirosis pada anjing. Nah, untuk memastikan dugaan leptospirosis, dokter hewan melakukan serangkaian pemeriksaan klinis dan laboratorium. Langkah pertama adalah pemeriksaan darah yang menunjukkan adanya peningkatan kadar enzim hati, yaitu ALT dan AST. Itu menandakan adanya kerusakan pada sel-sel. Selain itu, kadar urea dan kreatinin yang itu mengindikasikan terjadinya gangguan pada fungsi ginjal akibat infeksi Leptospira interrogans. Nah, pemeriksaan urin ini kemudian dilakukan untuk melihat tanda-tanda kerusakan ginjal lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan adanya proteinuria, yaitu keluarnya protein dalam urin, serta bilirubin positif, yang menandakan adanya gangguan ekskresi hati dan proses ikterus. Nah, kedua temuan ini itu memperkuat dugaan adanya infeksi sistematik yang menyerang organ hati dan ginjal. Untuk memastikan diagnosis secara spesifik, itu dilakukan uji serologis dengan metode MAT atau Microscopic Agglutinin Test, yang merupakan uji standar dalam mendeteksi antibodi terhadap Leptospira. Hasil uji menunjukkan adanya titer antibodi tinggi terhadap Serapa Leptospira interrogans canicola, yang merupakan salah satu penyebab paling umum leptospira pada anjing. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis itu laboratorium dan serologi, dokter hewan akhirnya menegakkan diagnosis leptospirosis akut. Kasus ini termasuk kategori berat karena sudah terjadi kerusakan hati dan ginjal, sehingga diperlakukan penanganan segera berupa terapi antibiotik dan suportif di klinik hewan. Selanjutnya, ada pengobatan dan pencegahan leptospirosis pada anjing. Nah, pengobatan leptospirosis pada anjing harus dilakukan segera setelah diagnosis ditegakkan karena penyakit ini dapat berkembang cepat dan menyebabkan kerusakan hati serta ginjal yang fatal. Nah, tujuan pengobatan ini itu untuk menghilangkan bakteri Leptospira interrogans dari tubuh, mengurangi peradangan, serta menjaga fungsi organ vital. Langkah utama yang dilakukan adalah pemberian antibiotik. Pada fase akut digunakan penisisilin G atau ampicillin secara injeksi untuk membunuh bakteri yang berada di sirkulasi darah. Setelah kondisi anjing stabil, pengobatan dilakukan dengan doxycycline selama 2 minggu guna untuk mengeliminasi bakteri dari ginjal dan mencegah anjing menjadi pembawa atau carrier. Nah, selain antibiotik, anjing juga diberikan terapi cairan intravena seperti Riger laktat atau NaCl fisiologis untuk mengatasi dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Jika anjing mengalami muntah berat, dapat diberikan obat antiemetik agar tidak kehilangan cairan lebih banyak. Untuk mendukung pemulihan organ, diberikan pula terapi suportif hati dan ginjal berupa hepatoprotektor dan diet rendah protein agar kerja ginjal tidak terlalu berat. Apabila anjing menunjukkan tanda anemia akibat perdarahan, transfusi darah dapat menjadi tindakan tambahan. Nah, selama masa pengobatan, anjing sebaiknya diisolasi untuk mencegah penularan ke hewan lain maupun manusia. Nah, pemilik hewan itu perlu menggunakan sarung tangan dan masker saat membersihkan urin atau kandang, karena bakteri Leptospira masih bisa keluar melalui urin selama masa pemulihan. Sementara itu, pencegahan merupakan langkah yang jauh lebih efektif dan murah dibandingkan pengobatan. Langkah paling utama adalah melakukan vaksinasi leptospirosis secara rutin setiap tahunnya, yang biasanya melindungi dari Serapa Leptospira canicola. Nah, vaksin pertama diberikan saat anak anjing berumur 8-9 minggu, kemudian diulangi setiap tahun untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan selain vaksinasi, kebersihan kandang dan lingkungan juga harus dijaga. Kandang perlu dibersihkan secara teratur, air minum diganti setiap hari, dan area bermain dijaga agar bebas dari genangan air ataupun lumpur. Nah, pemilik juga harus melakukan pengendalian tikus dan hewan liar di lingkungan sekitar rumah.
karena hewan-hewan tersebut dapat menjadi sumber utama penularan leptospira. Nah, pemilik hewan juga diharapkan mempraktikkan perilaku higienis seperti mencuci tangan setelah menangani hewan, serta menggunakan pelindung diri ketika membersihkan urin atau feses anjing yang sedang sakit. Jika muncul gejala seperti demam, lemas, atau mata menguning, sebaiknya segera membawa anjing ke dokter hewan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pendekatan pengobatan dan pencegahan ini itu mencerminkan konsep One Health, yaitu keseimbangan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan dengan menjaga kebersihan, melakukan vaksinasi rutin, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita dapat menekan penyebaran leptospirosis secara efektif serta melindungi kesehatan bersama. Baik, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu leptospirosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogas dan dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini menyerang hati dan ginjal pada anjing yang menyebabkan demam, muntah, dan ikterus. Nah, penanganan cepat dengan antibiotik dan terapi cairan sangat penting untuk mencegah komplikasi. Pencegahan melalui vaksinasi rutin, keberhasilan lingkungan, dan pengendalian tikus itu merupakan langkah paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit ini. Menjaga kesehatan hewan berarti juga melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Baik, sekian dari saya tentang materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.